Shalom, selamat berakhir pekan jemaat Tuhan. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, berkenanlah untuk meluangkan waktu sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Sabtu 15 Oktober ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 15 ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Saudara jemaat Tuhan, Alkisah seorang yang baru percaya kepada Yesus sangat rindu untuk membaca Alkitab. Namun sayangnya ia telah kehilangan penglihatan dan kedua tangannya dalam sebuah ledakan bom. Kemudian ia mendengar ada seorang wanita yang dapat membaca huruf Braille dengan bibirnya. Dan ia ingin mencoba cara tersebut. Akan tetapi ia mendapati ternyata titik saraf di bibirnya juga sudah rusak. Namun ia sangat bersuka cita ketika mengetahui bahwa ia dapat merasakan huruf-huruf Braille dengan lidahnya. Akhirnya ia menemukan cara untuk membaca dan menikmati kitab suci. Saudara jemaat Tuhan, Nabi Yeremia juga sangat girang dan bersuka cita ketika ia menerima firman Allah. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya, ujarnya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Dapat kita baca dalam Yeremia 15 ayat 16. Tidak seperti orang-orang Yehuda yang menolak firman Allah sebagaimana kita baca dalam pasal 8 ayat 9. Yeremia justru taat dan bersuka cita di dalamnya. Namun ketaatannya juga membuat sang nabi ditolak dan dianiaya oleh bangsanya sendiri. Sebagian dari kita mungkin pernah mengalami kejadian yang mirip dengan Yeremia. Dahulu kita mungkin senang membaca Alkitab, tetapi ketaatan kepada Allah membawa penderitaan dan penolakan dari orang lain. Seperti Yeremia, kita boleh membawa pergumulan kita kepada Allah. Dia menjawab Yeremia dengan mengulangi kembali janji yang pernah dia ucapkan saat pertama sekali memanggilnya menjadi nabi. Allah mengingatkan Yeremia bahwa dia tidak pernah mengecewakan umatnya. Kita dapat memiliki keyakinan yang sama. Dia setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti Yeremia juga kita dipanggil menjadi alat atau utusan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Yang pertama, perkataan keluar dari hati. Dalam Lukas 6 ayat 45 dapat kita baca, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang kedua, perkataan menentukan masa depan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Yang ketiga, perkataan yang baik memberkati orang lain. Dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang keempat, perkataan mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Yakobus 3 ayat 9-10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah pula kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku
Tidak boleh demikian terjadi. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka seharusnya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan berkat, bukan perkataan kutuk. Marilah kita renungkan bagaimana dengan perkataan yang keluar yang kita ucapkan setiap hari. Apakah masih ada perkataan kotor atau kutuk? Jagalah lidah kita dari perkataan, dari kata-kata yang kotor, karena kehidupan kita mencerminkan Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, jika kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan, maka setiap perkataan kita adalah perkataan berkat. Dengan demikian, kita akan bisa menjadi penyambung lidah bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkau panggil kami menjadi berkat bagi siapa saja. Biarlah kami Tuhan menjaga mulut kami dan lidah kami supaya kata-kata yang membangun, yang memberi semangat, meneguhkan orang. Dan biarlah roh Tuhan ada pada kami menuntun dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Horas.